Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Sekarang ini hidup lebih luar biasa lagi, karena hidup itu begitu cepat. Dan karena itu banyak orang yang gamang karena tidak bisa membaca apa yang sedang terjadi. Dan karena itu mengalami kebingungan. Dan itu bisa dimengerti karena memang perubahan yang sedang terjadi itu begitu cepat. Dan kita sulit untuk menyesuaikan diri. Banyak relasi, terutama antara orang tua dengan anak, tidak berjalan dengan baik. Karena seringkali orang tua dengan anak tidak bisa nyambung dalam pembicaraan. Seperti dua orang yang berasal dari abad yang berbeda, dunia yang berbeda bahkan. Juga dalam relasi dengan pekerjaan. Sekarang ini kita tidak pasti lagi apakah pekerjaan ini akan tetap ada untuk 10 tahun mendatang atau sudah akan berubah lagi, dan kita tidak tahu apa yang akan dibutuhkan untuk pasar pekerjaan di masa depan. Karena itu anak-anak sekolah juga mengalami kesulitan untuk sungguh-sungguh bisa mengantisipasi dan menyiapkan diri akan apa yang sungguh dibutuhkan oleh pasar, oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena memang masa depan menjadi sulit diprediksi. Perubahan begitu cepat, bukan hanya dari unsur-unsur yang nampak, tapi sampai pada struktur terdalam itu terjadi perubahan yang signifikan. Sekarang sangat mungkin bapak dengan anak ketika bicara nggak nyambung. Berbeda kalau zaman dulu. Zaman dulu itu apapun yang terjadi, pertanian itu menjadi yang pokok. Maka mengerjakan sawah, memanen padi, kemudian membuat penggilingan, dan membuat produksi dari hasil olahan padi, itu masih akan terjadi untuk beberapa dekade ke depan. Dan karena itu pertanian, persawahan menjadi sangat penting. Orang tua mempunyai banyak pengalaman dan kebijaksanaan yang bisa ditularkan kepada anak-anaknya. Dan orang tua kalau dengan anak ngobrol masih nyambung. Tapi sekarang sudah tidak bisa nyambung lagi, karena perubahannya begitu cepat. Bahkan pekerjaan yang dijalani bertahun-tahun sekarang bisa menjadi kehilangan artinya. Dan ketika diceritakan kepada anaknya, kadang-kadang menjadi tidak masuk akal dan tidak nyambung. Sekarang ini dengan AI apa saja bisa dikerjakan. Dan karena itu yang dahulu membutuhkan keterampilan bertahun-tahun, membutuhkan kebijaksanaan, membutuhkan pengalaman, sekarang menjadi tidak relevan. Dan karena itu kadang-kadang peranan di masyarakat, peranan di dalam relasi juga menjadi tidak stabil. Orang yang dianggap knowledgeable, berpengetahuan, berkebijaksanaan, sekarang menjadi tidak relevan. Dan tentu ini mengubah struktur. Apa yang penting, apa yang tidak penting. Sekarang ini tidak ada kepastian sama sekali tentang sebuah pekerjaan yang sedang dijalani. Apakah 10 tahun ke depan pekerjaannya masih akan seperti itu? Atau sudah lain? Apa yang akan dibutuhkan oleh pasar? Apakah seperti ini atau sudah berubah, kita nggak tahu. Nah, kecepatan perubahan dalam kehidupan ini membuat kita tidak bisa stabil, tidak bisa tenang. Saatnya justru sekarang ini kita berani berhenti. Kemudian mencoba mencari yang lebih tetap, yang lebih stabil. Membangun relasi yang lebih dalam, tetapi terutama dengan menyadari diri.
bahwa saya bukanlah pengalaman, tetapi saya adalah yang mengalami setiap peristiwa itu. Yang tetap itu adalah sang pengalaman itu sendiri, yang mengalami itu sendiri. Pengalamannya berubah-ubah terus, pekerjaannya bisa-bisa berubah-ubah terus, tetapi saya yang mengerjakannya itu tetap. Nah, di sini pengenalan diri kemudian bisa mengembalikan kita untuk grounding lebih stabil sebagai yang mengalami, yang mengambil keputusan, bukan yang terus-menerus berubah sesuai dengan perubahan yang begitu cepat yang terjadi di dalam kehidupan ini. Itu berarti kita yang mengalami, yang stabil, memegang kendali dalam arti saya berhak memilih apa yang sungguh-sungguh membuat saya merasa penuh, utuh, dan tidak terus-menerus terpecah, terseret oleh perubahan yang tak terkendali. Kita harus berani mundur sejenak, selangkah, mengambil jarak dari perubahan yang sedang terjadi. Kita bukan pada identitas pribadi yang mengalami perubahan karena terseret oleh arus perubahan, tetapi saya yang menjadi saksi, yang mengalami, yang melihat perubahan-perubahan itu. Nah, di sini kemudian kesadaran menjadi lebih stabil. Sementara pengalaman terus berubah. Tentu saya tidak bisa terus-menerus berubah. Tetapi saya adalah yang mengalami perubahan-perubahan itu dan tidak terseret arus di dalamnya. Dalam ungkapan bahasa Jawa itu ada ungkapan yang sangat tepat menggambarkan hal ini, yaitu topo ngeli. Ngeli tapi ora keli. Bertapa dengan living in the flow. Menjalani kehidupan ini dalam arus perubahan tetapi tidak terseret arus. Tetap sadar dan saya yang tetap mengambil keputusan. Memang tidak mudah karena harus berani mengambil jarak antara saya dan pengalaman. Saya bukan pengalaman, tetapi saya yang mengalami pengalaman itu. Pengalaman terus berubah, tapi saya yang mengalami tetap. Pengalamannya berubah. Bertemu orang ini jam sekian, saya mengalaminya sepenuhnya. Kemudian mengerjakan yang lain, bertemu orang lain, jam sekian sampai jam sekian, saya tetap mengalaminya dari perspektif yang tetap dan sama. Tidak terus-menerus hanyut di dalam arus pengalaman yang terus berubah. Memang ini tidak mudah karena membutuhkan saat hening, saat berani mengambil jarak dari pengalaman, dan tidak mengidentifikasikan diri antara saya dengan pengalaman yang terus berubah. Saya bukan pikiran saya bukan perasaan saya, tetapi saya yang mempunyai pikiran-pikiran itu, saya yang mempunyai perasaan-perasaan itu, saya yang mengalami pengalaman-pengalaman itu. Perubahan ini adalah perubahan perspektif, yaitu dengan mengambil jarak. Nah, pada waktu itulah kita tidak berada di dalam belenggu arus perubahan, tetapi pada posisi yang lebih stabil, grounded, sehingga bisa melihat dengan lebih jernih perubahan-perubahan yang terjadi. Tidak ikut dalam gulungan perubahan yang membuat kita menjadi gamang karena tidak tahu apa yang harus dipegang. Bahkan tidak tahu 10 tahun ke depan apakah pekerjaan ini akan tetap sama, penghasilan ini akan tetap sama, perusahaan ini akan tetap berjalan, atau tergerus, terseret oleh arus perubahan sehingga pekerjaan, usaha yang sedang saya lakukan menjadi tidak relevan 10 tahun ke depan. Dan we never know, have no idea at all. Sama sekali kita tidak punya gambaran karena perubahan yang begitu cepat itu. Maka mari kita mengambil posisi perspektif dari kestabilan, dari sesuatu yang lebih grounded. Kalau ungkapan Tuhan Yesus membangun dasar
atau rumah di atas batu yang kokoh, stabil, bukan di atas pasir yang ikut arus dalam perubahan yang begitu cepat yang tak terkendali. Maka mari kita berani mengambil jarak dan mencoba melihat apa yang ada pada kita, mensyukurinya, dan kemudian cukup dengan yang ada, dan kita berani untuk slowing down, mengambil jarak dan melihat dari perspektif yang lebih stabil. Langkah konkretnya sederhana. Setiap hari memulai hari dengan meditasi, duduk hening, mengambil jarak dari pengalaman, dan siap untuk mengalami semua peristiwa hari ini yang terus berubah, tetapi saya yang mengalami tetap sama, yaitu yang mengalami, the observer, the witness, yang tidak tergerus, terseret oleh arus perubahan. Topo ngeli tapi ora keli. Mengikuti in the flow tetapi tidak terseret arus. Dan kita tetap mempunyai pegangan karena kita lebih stabil, grounded di dalam kesadaran. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.